Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini masih dengan saya, Bu Tiara. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai kebersamaan di rumah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama mampu memahami informasi penting berdasarkan teks secara lisan atau tulisan. Kemudian yang kedua, mampu menyampaikan sikap kebersamaan berdasarkan isi teks dengan fabel. Yang ketiga, mampu mengkategorikan jenis karakteristik individu di lingkungan sekolah dengan tepat. Dan yang terakhir, mampu mengelompokkan perbedaan karakteristik individu di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kalian dengarkan dan amati, Ibu akan membacakan dongeng mengenai kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit makanan pun. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan memakan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk, tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah, kalau begitu maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak dan mencari makanan bersama-sama. Nah, setelah kalian mendengarkan teks dongeng tersebut, nah sekarang ayo kita berdiskusi sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus itu apa saja. Nah, coba kalian tuliskan di buku catatan kalian ya. Nah, sekarang
Coba tuliskan namamu dan juga temanmu yang akan membacakan dongeng tersebut. Ada 3 peran yang harus dilakukan. Yang pertama, pencerita, kemudian ada sebagai ular dan juga sebagai tikus. Nah, kalian pilihlah nama teman kalian secara acak ya. Nah, selain itu, kita bisa mengelompokkan teman-teman berdasarkan menggunakan kacamata dan juga tidak menggunakan kacamata. Nah, misalkan mengelompokkan siswa yang memakai kacamata ini akan membaca naskah tentang ular. Kemudian, sedangkan siswa yang tidak memakai kacamata akan membacakan teks tentang tikus. Nah, atau kamu bisa mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Ada siswa yang berambut keriting atau yang siswa berambut lurus. Nah, sebelumnya coba kita simak baik-baik. Jadi, keragaman atau keberagaman individu artinya bahwa setiap manusia ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri khas atau karakteristik tersendiri. Karakteristik seseorang menunjukkan sifat atau ciri khas yang dimiliki seseorang, sehingga dapat membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk keberagaman karakteristik individu ini di lingkungan sekitar bisa dimulai dari jenis kelamin, kemudian ras atau suku, agama, hobi atau kegemaran, watak atau karakter, usia, dan juga masih banyak lagi. Nah, anak-anak, itu dia materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD dan juga evaluasi yang akan Ibu share di grup. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.